to our channel. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Selamat berakhir pekan ya. Hari ini kita bakal membahas dan kita bakal bercerita tentang gak apa-apa, lanjut. Ayu yang pakai. Ya, sambil Ayu pakai safety belt. Jadi kita hari ini bakal cerita tentang proses kelahiran ya. Tadi di video awal udah dikasih sedikit bocoran bagaimana proses kelahiran yang kemarin. Jadi ceritanya intinya gitu nanti. Jadi diedit dulu yang kemarin. Dan sekarang kita mau bercerita sedikit tentang pengalaman kita waktu proses persalinan si Baby L, Baby Leah, Baby Zafran, dan lain-lain. Banyak namanya ya. Ya. Oke, kita mulai cerita. Proses kelahiran. Iya, persalinannya dari awal. Nanti kita juga kasih bocoran berapa biayanya ya, dan bagaimana kita melewatinya. Oke. Ayo mulai cerita deh. Dari awal langsung. Jadi proses kelahiran itu HPL-nya itu kan hari prediksi lahirnya itu 15 Juni atau 17 Juni. Ya. Tapi ternyata jauh sebelum dari tanggal 11-an Mei itu mulai beda rasanya. Itu sebenarnya udah masuk 36 minggu, udah 9 bulan kan. Tapi belum 19-10 hari. Nah, habis itu udah ngerasa kayak ada yang remes-remes. Tapi aku kan nggak tahu, itu kan baru kehamilan pertama kan Bang ya. Jadi nggak tahu itu air ketuban apa bukan. Sehari 2 hari didiemin, terus kan kayak banyak, kan kayak sering tiap hari. Akhirnya ke dokter bilang itu bukan air ketuban, karena harusnya air ketuban itu kan keruh. Terus itu nggak keruh karena bening. Nah di situ makin lama ya udah dikasih obat, suruh bed rest segala macam. Masih keluar juga. Akhirnya ya udah istirahat dulu kan. Sampai akhirnya kan ini mau lahiran, dasar mamanya centil mau pasang kuku dulu, mau pakai eyelash extension dulu kan. Nah akhirnya hari Minggu pakailah eyelash extension, belum pakai kuku nih. Temen abang keluar siang-siang kan, pas mau pasang kuku ngantri dulu. Udah akhirnya keliling dulu, pipis. Nah pas pipis itu ada bercak darahnya. Waduh udah panik kan, itu kan kayak tanda-tanda mau lahiran gitu. Udah akhirnya kita ke rumah sakit tuh kan ya. Iya. Sampai ke rumah sakit. Sampai ke rumah sakit, akhirnya kemarin kata dokter kalau misalkan udah insecure apa udah tinggi aja. Jadi kita masuk ke IGD itu di hari Minggu. Iya siang. Jadi siang hari Minggu, sorenya kita langsung ke masuk IGD, langsung diproses. Tapi yang agak beda karena kita sekarang lagi di masa pandemik COVID-19 Corona. Jadi di rumah sakit itu nggak bisa langsung dilayani. Jadi sebelum kita masuk IGD, kita dikasih tahu dulu prosedurnya. Jadi nanti sebelum mau masuk untuk dirawat inap, itu prosesnya dikasih tahu dulu nih, harus begini dulu ya. Jadi di pintu itu udah dicegat, jadi dikasih tahu dulu jaraknya 1 meter, dikasih penjelasan kalau kita sekarang lagi masa COVID-19, jadi harus ditanya dulu ya. Pertama kali sih ditanya dulu keluhannya apa sama perjalanannya dari mana. Nah itu juga perlu katanya. Kalau dari luar kota mungkin ada tindakan khusus kali ya. Kita nggak tahu karena kita bilang kita dari Palembang, orang Palembang, dan alamatnya juga nggak jauh dari rumah sakit. Jadi dan tujuannya walaupun udah jelas pengen lahiran, tetap aja pertanyaannya sama karena prosedurnya sekarang jauh lebih ribet gara-gara COVID ini. Dan waktu udah masuk juga kita berdua itu dites juga, di rapid test. Jadi sebelum dikasih tindakan melahirkannya, jadi satu orang yang mendampingi sama pasiennya itu disuruh rapid test. Alhamdulillah kemarin semuanya tidak bereaksi, non-reaktif ya, negatif. Jadi makanya langsung masuk ke IGD. Jadi di IGD itu sekitar 2 jam lebih lah ya, nggak lama ya, 2
2 jam. Habis itu di hari Minggu juga langsung naik ke kamar. Jadi langsung dapat ruangan. Kita waktu itu ambilnya kelas VIP B ya. Ya Punya itu. belum jadi. Iya itu yang Cuma mata sendirian. doang. 10 mata. Iya, jadi akhirnya kita pilihnya yang VIP kemarin itu, yang Iya. VIP B. Kan ada VIP A juga. Cuma agak lumayan kan sayang juga. Terus sebenarnya kan aku kemarin cover asuransi Iya. live. Jadi ayo ada asuransi dari kantornya. Tapi kemarin tuh covernya sebenarnya cuma kelas 1. Kenapa kelas 1 padahal lagi sepi kan. Udah mau lebaran, udah kayak berapa hari mau lebaran kan harusnya sepi. Kita ngambil kan. Nah, jadi kita ngambil lah yang kelas VIP B itu. Yang ada selisihnya. Yang ada selisihnya. Jadi Nanti ada selisih bayarnya. itu kalau nggak salah 22 ya. 22 juta ya benar. Kalau paket yang VIP B-nya itu sekitar 20. Enggak, yang di cover tuh harusnya 20. Iya. Tapi kita ngambilnya yang 22. Ya 22 benar. Dan ternyata terakhir pas kita bayar ada excess. eksesnya Ada itu kelebihannya. 3 juta ya. Ya, jadi kita tambahan sekitar 4 juta sekian ya. Ya hampir 5 lah ya kemarin. Ya 5. Udah ditagih belum? Belum ditagih sama asuransi ya. Jadi kan sistemnya asuransi itu kan kita gampang banget tinggal kasih kartu asuransi. Iya. Terus nanti dibayarin semuanya dulu, nanti urusannya asuransi sama pihak kantor kan. Nanti kalau ada kelebihan baru kita transfer ke situ. Nah, itu dari segi administrasinya itu semuanya abang yang ngurus. Nah penting banget nih sebelum Ya. kejadian masuk ke rumah sakitan itu sama pasangan tuh harus diedukasi, dikasih tahu dulu nanti kartunya yang ini ya, ATM-nya yang ini ya, KTP-nya di sini, semuanya di sini. Jadi begitu nanti ngurus administrasi semuanya tuh abang tinggal ngambil aja. Mana kartu kredit di sini, jadi gampang. Iya. Soalnya nanti gak akan kepikiran lagi kan kayak iya kalau kayak aku kemarin masih nyantai kan karena mau selesai. Nah, kalau normal bisa nggak fokus tuh udah. Oke, kita balik lagi ya. Jadi udah dirawat sekitar 1 hari, bukan sekitar, emang 1 hari. Enggak, 1 hari dulu. Hari Seninnya dokternya datang ya. Iya. Nah Seninnya dokter datang, dokter bilang ya udah. Tidak, akhirnya dia tindakan untuk operasi. Ya, operasi. Benar-benar operasi, jadi bukan yang kayak bed rest lagi ya karena HPL-nya masih jauh. Enggak, jadi Iya. memang yaudah kita operasi besok. Jadi masuk ke ruang operasinya itu rencananya itu di hari Rabu jam 8 hari Selasa ya? Hari Selasa jam 8 pagi. Nah, itu tanggal 19. Itu rencananya 19 Mei ya. Iya, Rencananya jam 8. jam 8. Cuma Iya. karena dokternya berhalangan, jadi akhirnya bekerja sampai jam 11. Sebelum operasi juga itu ada tindakan dari rumah sakit ya. Jadi selama dari hari Minggu itu aku tuh disuntikin obat penguat paru buat Iya. bayinya. Iya. Karena memang dikhawatirkan karena HPL jauh nanti takutnya bayinya belum siap atau apa ya. Aku nggak tahu sih dari segi kesehatannya, cuma analogi kita sih kita nangkepnya kayak gitu. Jadi Iya. jadinya harus dipersiapkan dengan baik supaya fisiknya kuat. Udah ada sampai hari hanya dari jam 8 tuh udah standby tuh, dari jam 6 udah disuntikin lagi apa segala macam suntik terakhir penguat paru. Rupanya di ruangan persiapan operasi itu malah disuruh nunggu 3 jam. Kan ruangan persiapan operasi itu kan atau ruangan kuliah dan udah ada AC-nya kan panas banget. Nah itu bikin aku neon sampai akhirnya tensinya naik. Iya, tensinya naik. Jadi sebelum operasi dan juga sesudah operasi itu tensinya naik. Dan ternyata mau persalinan normal atau sesar, tensi naik itu matters banget. Jadi nggak boleh tensinya naik, harus relax, harus santai gitu. Walaupun sebenarnya nggak mungkin. Ya. Akhirnya masuk ruang operasi ya jam 11. Nah pikir aku tuh kayak di Jakarta, abang tuh bisa masuk kayak artis gitu kan, ditemuin saya semangat gitu pas operasi. Alhamdulillah nggak bisa masuk apa karena corona ini. Jadi semua yang ada di dalam ruangan operasi itu pakai APD lengkap. Iya. Jadi aku operasi benar-benar sendirian. Karena kita bukan artis, jadi nggak boleh masuk. Enggak sih. Terus habis itu, nah dalam ruangan operasi, pikiran tuh udah mulai melayang kan, karena aku nggak pernah operasi sekalipun. Abang kan udah sering di operasi hidung,
bukan operasi hidung buat majukan. Terus nggak seserem itu memang. Iya. Dari banding yang dibayangin, memang nggak sakit. Pertama datang masuk ya udah baca doa aja gitu kan, disuntik epidural ya gitu. Pokoknya yang Ya dibuat menghilangkan rasa sakit lah ya. Mati rasa lah, mati rasa. Terus berasa ya gitulah teknisnya, nggak kakinya lemas segala macam. Terus nggak tahu kapan dibedetnya perutnya, terus tiba-tiba dokter anestesinya ngajak ngomong, kan cuma dia yang ngajak ngomong karena dokter objinnya yang fokus buat keluarin ini bayi. Dan di sini juga kalau sekedar tips juga buat calon bapak kali ya. Jadi yang pertama harus disiapkan itu kalau seorang bapak itu harus tahu dulu tadi kayak kata Ayu, buat kartu-kartu keuangannya juga itu kalian harus tahu di mana letaknya, karena kita sendiri kartu-kartu kredit macam-macam, kartu-kartu kesehatan segala macam asuransi itu dipegang sama Ayu kalau kita. Nah, aku kan banyak nggak tahu nih. Dan Tapi itu dia udah ada kartunya aja. iya, taunya udah siap kan biasanya gitu. Nah, ini kalau menjelang proses persalinan bapak-bapaknya juga harus tahu letak kartunya di mana, uangnya di mana supaya nanti nggak kebingungan ya. Terus Apalagi di masa Covid itu benar-benar sendiri loh. Nggak bisa ada keluarga yang nemenin. jadi Ya. mana bulan puasa lagi kan, Ya. warawiranya sendirian nonton capek banget sih. Ya. Itu waktu sebelum dan juga yang perlu dikuatkan itu adalah mental, karena mental ibu hamil yang mau melahirkan itu ternyata sangat-sangat labil lah ya, berubah-ubah, dan fungsi kita itu untuk menenangkan, memberikan ketenangan, walaupun kemarin juga nggak tenang-tenang amat lah, masih tetap ya masih tetap ribet ya. Sama nyiapin duit cash juga penting, paling nggak berapa juta gitu. Iya, untuk Sejuta bayar, lah ya, minimal. untuk bayar parkir ya. Iya, soalnya kan nanti ATM jauh, lokasi ATM segala macam kan nggak tahu. Itu dari administrasi balik lagi kan kepotong kan, tadi masih di ruangan operasi gitu. Terus yang ngajak selama di ruangan itu yang ngajak ngomong cuma dokter anestesinya, dokter aslinya ngobrol sama asisten dokternya, ngobrol sama yang lain itu kan, ngomongin ini segala macam. Dan supaya kita nggak panik, kayaknya dia nggak ngomongin ini tuh udah kenapa Ya. daerah keluar, nah udah keluar nih bu katanya, tinggal kok belum ada suaranya, tunggu aja bentar lagi nangis gitu. Terus akhirnya tangisnya pecah. Ternyata tangis anak bayi itu yang baru pertama kali lahir ya, melihat bumi ini lahir ke dunia sangat-sangat kencang. iya, kencang banget. Jadi kita yang nunggu, Padahal abang aja di luar kedengeran. iya, nunggu di lorong itu kedengarannya gede banget. Waduh, itu Iya. ternyata ya. Dan alhamdulillah waktu disuruh cek sama suster Alhamdulillah lengkap. lengkap, Sehat, alhamdulillah lengkap. Jadi Ah. cuma ada tanda itu di dengkul, cuma itu doang. Spesifik. Nggak apa-apa, nanti juga ditampil fotonya. Ya itu. Ya. Jadi begitu tangisnya keluar tuh rasanya kayak wah nangis, padahal belum dikasih lihat tuh anaknya. Iya. Nah, udah tau lah kebahagiaan ibunya ini tuh rasanya. Udah ada di situ. Akhirnya dibersihin, nih bu anaknya dikasih lihat, gitu kan, dicumin, pak gitu. Iya. Susternya kabur. Dan video ini kita buat udah sebulan lebih ya dari proses persalinan. Makanya Ayu juga udah sehat, kita juga sekarang mau belanja keperluan hal yang lain-lainnya. Makanya hari ini disempetin buat nge-vlog sambil di mobil ya, karena durasinya juga kita nggak pakai panjang banget, paling lama 15 menitan lah ya. Karena kalau lama nanti pusing ya. Itu jadi akhirnya udah lahir. Alhamdulillah juga pas dibawa ke dokter anak, bayinya nggak apa-apa, nggak ada kayak kalau orang lain sakit takut ya ada bilirubinnya yang Iya. kuning segala macam. Nah, dia nggak minum air juga, pas waktunya segala macam. Alhamdulillah sehat. Satu lagi juga yang harus disiapkan sebelum kalian menuju ke rumah sakit atau mendekati proses persalinan itu baju-bajunya udah dalam koper ya. Iya. Ya udah dalam Aku koper. kemarin udah prepare, itu juga masih ada aja yang miss. Ya, ternyata masih ada yang ketinggalan, tapi itu wajib. Jadi baju bayinya, baju ibunya, baju bapaknya itu harus sudah disiapkan di minimal satu koper lah ya. Jadi waktunya udah dateng gitu, udah pas, udah siap semuanya. Jadi nggak ada yang ketinggalan ya. Karena aku sih bulan 7 tuh udah disiapin, kan kita nggak tahu ya prematur amit-amit apa enggak gitu kan. Iya. Jadi baju bayi, baju ibunya, baju bapaknya di
masalah rezeki jangan takut ya. Sebelum dia dilahirkan rezekinya sudah ada ya. Jadi jangan takut. Nah, sekarang kita udah di depan rumah sakit Bunda. Di tempat El dilahirkan ya. Ayu juga lahirnya di sini ya. Kalau aku lahirnya di mana ya? Ya rumah sakit Benteng. Tentara yang menerima. Di Samsung Tentara ya. Oke, terima kasih buat yang sudah menonton. Semoga bermanfaat. Jadi cerita-cerita kita hari ini, mungkin nanti kalau ada cerita lagi tentang El bakal kita bagi ya. Karena sejatinya channel YouTube ini hanya untuk berbagi semua cerita tentang keluarga kita ya. Ya, buat yang suka boleh di like, yang nggak suka di dislike juga boleh, nggak apa-apa, nggak masalah ya. Jangan lupa juga buat kalau nggak suka udah dislike, kesian loh. Kalau bermanfaat silakan di subscribe ya. Ambil yang penting-pentingnya aja, kalau nggak penting ya mungkin sekedar jadi cerita kita aja ya. Terima kasih buat yang sudah menonton. Kita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.